Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa di Editorial Pagi. Hari ini kita akan berbincang tentang sebuah komunitas yang bukan hanya wadah hobi, tapi juga ruang kebersamaan dan inspirasi. Dan sebentar lagi akan merayakan anniversary yang ke-25. Sudah hadir bersama kita Ketua STC Pak Stio, Ya, Mas. dan juga Pak Ega. Oke, gimana Pak? Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Mas. Alhamdulillah sehat. Sehat ini, Mas. Mungkin bisa disapa-sapa oleh teman-teman dulu dari Pak Setio nih. Boleh perkenalan dulu sama teman-teman. Selamat pagi pemirsa Tarakan TV. Saya Utomo, Ketua Umum Skuter Tarakan Club. Sebuah komunitas Vespa yang ada di Kota Tarakan. Selamat pagi rekan-rekan, teman-teman, pemirsa semua. Saya Ega, di STC saya sebagai humas. Oke. Sebelum kita membahas STC ya, mungkin teman-teman kan masih awam nih, masih tahu. Boleh diceritakan tentang cerita singkat deh dari STC. Ya Mas, kalau STC adalah Skuter Tarakan Club, jadi kami ini perkumpulan para penghobi, penikmat skuter, dalam tanda kutip skuter ini Vespa Mas, jenis Vespa. Jadi kami itu berdiri sejak tahun 2000, tanggal 20 Agustus tahun 2000. Jadi mewadahi persamaan hobi dari teman-teman yang terdahulu. Sebelumnya juga emang udah banyak, sebelumnya kita udah berkumpul ya sejak tahun 2000. Namun diresmikannya pada tahun 2000 itu, di tanggal 20 Agustus. Jadi emang untuk menjaring minat dan bakat hobi teman-teman, ya para teman-teman yang dahulu membentuk suatu perkumpulan tahun 2000. Jadi kita juga mendaftarkan perkumpulan kita secara resmi, ada akta notaris, ada badan hukumnya, kemudian ada rekening pribadi, NPWP, dan lain-lain sebagainya. Jadi dengan adanya kesamaan hobi, kita kan bisa menyatukan visi misi, kemudian kita berjalan bersama-sama sampai sekarang di usia 25 tahun ya Mas ya. Iya, 25 tahun. Jadi udah usia 25 tahun, usia udah ini Mas ya, lagi matang-matangnya Mas ya. Kalau pemain bola tuh generasi emas Mas ya. Generasi emas benar. Itu sih Mas singkatnya begitu. Jadi di Kota Tarakan ya hanya satu klub Vespa Mas. Yang sampai saat ini yang tegar berdiri ya. Sampai saat ini anggota kami sekitar 200-an. 200-an. Iya, jadi emang nggak kelihatan kalau nggak ngumpul Mas. Biasanya kalau kami ngumpul setiap 2 minggu sekali, kita ngumpul di salah satu tempat, kita bikin acara, kadang kita ke bakti sosial, kemudian kita mengadakan pada waktu Ramadan kita mengadakan pendistribusian minuman untuk berbuka puasa di masjid-masjid. Jadi banyak kegiatan sosial yang kita lakukan selain yang hobi kita riding Vespa gitu Mas. Gitu. Ada Mas Ega yang ditambahin? Jadi STC ini sebetulnya dulu di tahun 98 Mas. 98. Cetusannya cuma diresmikan di tahun 2000 seperti Pak Tomo katakan tadi. Diresmikan di tahun 2000, tercatat di akta notaris, dan kita tergabung di IV waktu itu. Makanya di lambang STC itu ada nomor saya lupa nomor berapa itu, 139. 139. Ya. Jadi seluruh komunitas Vespa Tarakan itu tergabung di IV di nomor 193. 139. Jadi udah tergabung Persmen di nasional Mas. Udah di nasional banget. Iya. Jadi makanya STC ini jadi komunitas motor tertua sepertinya Mas di sini. Seperti itu. Dan jadi pedoman dari komunitas-komunitas lain ya. Dan anggotanya juga lengkap Mas. Lengkap. Dari yang muda sampai tua ada, dari yang pengangguran sampai yang berjabatan ada. Jadi kita maksudnya menyatukan pemikiran bahwa kita harus membawa dampak positif untuk Kota Tarakan seperti itu. Makanya tadi
Om Tomo banyak menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan positifnya seperti itu. Oke. Oh ya, pas awal terbentuknya itu gimana sih cara ngumpulin orang-orangnya itu? Ya Awalnya. tahun 98 Mas, seringnya kumpul-kumpul ya Iya kan. sih. Betul, Dulu betul. mungkin Pak Om Kobar ya kan, Kobar, Pak Haji Hamid, Pak Debaroka, Pak Baroka, terus Pak Catur ya kan. satu. Dan rekan-rekannya lain itu sering ngumpul Mas ya, biar lebih legal gitu kan kita bikinkan akta notaris ya, Mas, ya. Kemudian IV yang dibilang Mas Eka tadi kan Ikatan Vespa Indonesia Mas, jadi Hmm. kita udah tercatat secara nasional. Jadi Ikatan Vespa Indonesia tuh yang menaungi kita di Jakarta. Dia ada pengda-pengdanya. Ya kebetulan kalau Tarakan masuk ke Pengda Kalimantan Timur di Balikpapan. Itu ada namanya ketuanya Pak Sadli. Ya. Salah Waktu satu, itu. ya waktu itu Pengda Oke. di Kalimantan Timur. Oke. Oh, kalau dilihat dari latar belakangnya ya sangat Iya, beragam lah ya. Beragam Mas ya. Tentara ada ya kan? Hmm. Polisi ada ya. Betul. Apa sih yang justru yang jadi kekuatan gitu dari komunitas ini? Kekuatan kami ya saling ini Mas. Kami kan punya semboyan satu Vespa sejak saudara ya kan. Jadi kalau kami ngumpul ya udah kayak saudara. Kalau ada teman-teman kami yang mengalami kesusahan, misalnya ada yang sakit apa, kita jenguk Mas. Kita juga punya bidang sosial. Solidaritasnya tinggi loh ya. Iya. Jangankan itu, kalau kita mogok di jalan pun, kalau kita sama Vespa kan mesti saling bantu. Saling bantu, pasti ada yang Mesti. nolongin. Jadi Om. di Vespa ini selain solidaritas itu dari dulu om-om kita, sesepuh-sesepuh kita itu nanamin apa ya, semacam pelajaran. Ada adigium di Vespa itu seperti ini. Oke. Yang muda bersikap dewasa, yang tua berjiwa muda. Nah, jadi itu yang ditanamkan terus Mas. Jadi saling menghargai itu sangat penting. Om-om yang tua itu pasti jiwanya itu mereka Jiwa muda ya. jiwa muda, touring kemana-mana Mas. Touring kemana Mas? Hari ini mungkin di Tarakan, minggu depan paling udah sampai Sulawesi, minggu depannya sampai Jogja, minggu depannya sampai Papua begitu. Nah, kita yang muda-muda ini ya saling menghormati Mas, harus bisa ngikuti gitu. Makanya solidaritasnya itu terbangun kalau di Vespa. Solid kan. Solid. Kompak. Ya, buktinya kan sampai 25 tahun kan Mas ya. Iya, sampai 25 tahun ya. Kadang komunitas itu paling 10 tahun udah ya. Ya, Atau kemana kabur gitu. ya, Iya. bubar itu. Sangat solid ya gitu. Oh ya, sejauh ini Pak, kegiatan rutin yang biasa dilakukan dari STC ini apa aja Pak? Kegiatan rutin kami satu Mas, setiap 2 minggu sekali kita kumpul ya, riding bareng-bareng. Oke. Itu dalam satu kali riding bisa aja kita cuma riding, tapi juga sekali waktu kita mengadakan kayak kunjungan kemana ke panti, Panti sosial lah gitu. panti sosial. Dan agenda tahunan kami di bulan Mei nanti Mood Day ya kan. Setiap tanggal 1 Mei kita rencanakan mengadakan perayaan Mood Day. Nah, kemudian ulang tahun STC di bulan-bulan Agustus September agenda rutin kami. Agenda rutin lainnya yang keluar Tarak, yang dalam Tarakan ya kita menggadai undang-undang dari teman-teman klub motor. Kemudian agenda kita keluar Tarakan ada namanya WBSK ya kan? WBSK. Wadah Badapat Skuter Kaltim Kaltara. Yaitu tiap 6 bulan sekali kita para pehobi Vespa, penikmat Vespa itu kumpul Mas. Tahun lalu WBSK-nya ada di Samarinda. Perayaan Wadah Badapat Skuter Kaltim Kaltara. Jadi kami Kaltim Kaltara itu ngumpul di Samarinda setiap 6 bulan. Berpindah tempat. Berpindah Nanti tempat. di bulan Oktober nanti di Bontang. Oke. Itu agenda yang 6 bulanan. Kemudian agenda tahunan itu Parade Skuter Borneo. PSB, ya Mas ya? Iya. Kemarin ada di Tamiang, Layan. Palangkaraya. Jadi kemarin pun dari kami juga ada yang berangkat ke sana 2 orang. 2 minggu di jalan. Itu 2 minggu dibiayai atau ya kami kan dari biaya sendiri? ada biaya sendiri juga, ada juga dari kami yang membantu subsidi perjalanan. silakan, Mas. Ada subsidi juga. Jadi kegiatan-kegiatan rutin yang intinya bernilai positif Mas. Kalau itu kan menjadi silaturahmi ya. Betul. Yang kegiatan positif lain yaitu kita membuat acara penanaman mangrove di Pantai Amal tahun lalu Mas ya. Tahun ini. Tahun ini bulan Februari ya. Terus Ada kita tahun Februari. biasanya di hari Jumat
setiap bulan sekali itu pasti ada hapus tato mas. Oh, hapus tato. Terus sama teman-teman biker subuhan. Ada biker subuhan juga. Jadi tiap subuh tuh ngumpul, ayo kita sholat subuh di mana gitu. Ada yang juga gitu mas. Reading gitu. Ada agenda itu. Ada agenda itu. Banyak ya Ada aktivitas beberapa, yang dilakuin. Dan positif Positif, benar. semua Positif pastinya. mas. Insya Allah positif. Ya kan? Jadi membangun membangun kecintaan kita dengan Vespa juga. Terus kita juga menggandeng teman-teman yang muda-muda tuh mas, biar gabung dengan kita, membangkitkan selera dia, penikmat dia biar bisa menikmati Merasa Vespa. memiliki gitu mas. Kalau Vespa kan suka mogok mas, jadi yang nilai itu ya. Mas. Betul. Makanya orang Sabang, Teman saya Oh. punya ini juga Pak, sama Vespa. Vespa juga. Kadang tuh kalau lagi jalan jauh nggak berani emang Iya. ya. Tapi kalau sekitar situ Nggak apa-apa ya. masih. Hanya orang-orang yang berani ribet Iya. ya. Ya. Berani ribet. Tapi seninya di situ mas. Ya, Iya. seninya di Seninya di situ situ. saya ngerti. Seninya di situ. Kalau pakai Vespa nggak pernah mogok, wah, itu tanda tanya besar tuh. Kok bisa gitu? Ya, STC ini kan komunitas motor. Bagaimana sih cara kekompakan sekaligus tetap tertib gitu pas konvoy itu? Nah Mas Ega, Nah, kalau biasanya konvoy beliau yang mimpin ini mas, Biasanya mimpin gitu, Mas. cara konvoy. pada saat kan biasanya kita ngumpul di bundaran Gita Jalatama tuh. Ngumpul, ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Nanti kita tentukan setelah sholat asar, biasanya sholat bareng-bareng di Masjid Nurul Huda. Oke. Di depannya Gita Jalatama itu. Habis itu kita persiapan. Nah, sebelum persiapan itu kita harus menghimbau teman-teman. Kita jangan ngebut-ngebut di jalanan, safety riding, jangan sampai mengganggu pengendara lain seperti itu Mas. Jadi kita himbau. Jadi bahkan kalau ada teman-teman kita yang kayak perlengkapan motornya itu kurang, nggak ada spion atau plat nomor, ya kita ingatin Mas, kalau bisa plat nomornya dipasang gitu. Karena kita ini warga Indonesia tuh, warga Indonesia yang baik harusnya mengikuti aturan yang ada gitu kan Mas. Jadi sebelum kita riding bersama itu ya udah kita beri masukan-masukan, jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Akhirnya pada saat kita riding ya teman-teman ikut dua jalur sama-sama gitu kan, jadi kelihatan enak juga Mas. Doa bersama itu. Doa sebelum- bersama yang pasti. Doa sebelum riding itu doa mas, biasanya. Mesti itu wajib ain ya. Wah, wajib tuh Mas. Wajib. wajib sekali fardu ain. Jadi setelah itu nanti biasanya kita bagi teman-teman yang di depan itu yang nunjukin rute, terus teman-teman yang ikuti di tengah, nanti ada tim mekanik di belakang. Gitu. Oke. Jadi semua tuh udah Sudah teratur lah. teratur Sudah gitu. teratur dan tertata. Jadi atau ada pun nanti yang trouble di jalan udah ada tim mekanik di belakang yang iya. support gitu. Jadi setiap jalan tuh teman-teman mekanik pasti kita libatkan dan dia pasti berada di belakang. Jaga-jaga Mas itu. Jaga-jaga ya. Tapi anu juga mas, Vespa kan kadang emang nggak ada plat nomor di depan, biasanya di belakang. Di belakang. Ada Kalau juga yang di Buat, belakang. di tepong, Tepong. di dada samping atau di tepong. Mungkin kalau saya melihat di jalan kok nggak ada plat nomornya di depan, emang ada beberapa Vespa yang tidak. Tapi pasti Mungkin diperhatikan dia- aja Mas, kalau nggak di slebor tuh pasti terpasang, kalau nggak di dadanya, di belakang Di pasti belakang. wajib ada. Iya. Karena biasa kan di Vespa tuh di depannya nggak ada dudukan plat nomor Mas. Iya. Emang Jadi- dari pabrikan dulu Iya, ya. dari Kecuali pabrikan yang gitu. Pabrikan. kecuali yang tipe model yang Yang 2003, masih 2006 tuh ya. kalau yang kayak tahun 70-an ke bawah tuh jangan kan plat nomor Mas. Rating juga nggak ada. Iya. Rating mah dari pabrikannya nggak ada yang Iya. motor-motor 70 ke bawah mas ya, 70 tahun ke bawah. Jadi kalau mau belok ya kita kasih tanda pakai tangan. Gini pakai tangan. Biasa yang digonceng tuh gini-gini. Betul. Kerjasama nih. Kerjasama tuh. Naik Vespa tuh harus kerjasama. Iya. Mm-mm. Solidaritas lagi, balik lagi ke situ. Oke. Kan bahas tentang anniversary nih, bentar lagi mau dimulai nih. Nah, bisa diceritakan guys, konsepnya tuh gimana untuk acara yang akan berlangsung nantinya nih? Oh ya, kalau konsepnya itu intimate Mas. Jadi Oke. ini kita sebetulnya berkaca dari anniversary tahun lalu. Tahun lalu itu kan kita buat lumayan besar juga tuh di di bandara. Di lapangan Di Bundar ya. lapangan bundaran bandara itu kan banyak teman-teman yang masuk nih dari Kalimantan Timur, terus dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara, Sulawesi, bahkan sampai dari Subang mau kemarin. Subang kemarin ada. Paling jauh itu. Nah,
karena konsepnya terbuka, akhirnya teman-teman itu agak susah kita perhatikan Mas, karena Oke. terpecah-pecah untuk cari penginapan. Nah tahun ini kita buat intimate, kita laksanakan di Persemayan itu camping ground. Oh, Jadi camping semua langsung di situ. Kita untuk pengawasan juga lebih enak. Jadi satu acaranya 2 hari dan itu kita intimate sebetulnya. Tapi terbuka untuk umum. Jadi yang tadi di awal Om Tomo katakan ada lomba mewarnai dan lain-lain itu terbuka untuk umum. Tapi memang lokasinya di situ. Jadi untuk pengawasannya lebih mudah. Konsepnya seperti itu Mas. Terus di tahun ini kedua. kita ngundang Denny Pras Mas. Iya. Hari Artis, kedua kita ngundang heeh. salah satu penyanyi reggae Mas. Reggae. Mungkin di kalangan umum nggak terlaluan aja. Nah, kalau di reggae itu dia sebutannya apa ya? Princess of Reggae Indonesia. Nah, Jadi kan ada dua tuh. reggae. Kalau Ras Muhammad kan dia duta reggae. Kalau Iya, ini iya. prince-nya nih. Face-nya. Prince-nya. Gitu. Itu di hari kedua. Terus banyak teman-teman lokal juga, teman-teman reggae. Ada TSBX, ada Tropika Rasta, terus Exodus, Doa Fredos, sama Orkes Pamusian. Orkes Pamusian. Nah ini agak melenceng sedikit nih, Orkes Ya. Pamusian nih dangdut koplo tapi anak muda. Ya. Oke. Nggak melenceng jauh sih, cuma seru-seruan Mas. Jadi kita juga mengundang teman-teman band lokal Mas. Biar juga bisa tampil nanti biar Ngambil bagian lah. ambil bagian. Betul, betul. Nanti juga akan mengiring yang penyanyi reggae yang Denny Pras itu. Dan itu Mas salah satu ya agak susah Mas kalau mendatangkan dia emang. Ya alhamdulillah kenapa kemarin tuh? ya banyak job. Sudah. Kita harus atur makanya datangnya dapatnya di hari Minggu Dari aja. Minggu. Pas kebetulan aja beliau anak Vespa juga Mas. Ya. Jadi Oke. pas kita kontak Mas, jadwalnya begini. Terus dia bilang, oh hari Minggu bisa nih. Ya udah, direla-relain datang ke sini. Ya, lari. Gitu. Terus selain itu juga ada ini pameran lukisan Mas. Oh, UMKM. pameran lukisan. Pameran lukisan, UMKM, terus ada lapak buku. UMKM itu ada banyak tuh nanti yang gabung sini. Ada sekitar 10 apa 20 ya? 20 UMKM. Oke. Ini memang terbuka. Terus showback, pameran motor, Nah, motor lomba motor ya. lomba-lomba motor. Kayak kalau di Vespa kan kebanyakan itu kalau miringin banjir tuh Mas. Banjir susah hidup gitu kan. Nah itu kita jadikan lomba tuh. Karburatornya Dibanjirin Mas, dulu. banjir ya, Pak. Siapa yang bisa hidup pertama dia yang juara tuh. Oh, bisa. Jadi ketahanan betis. Ketahanan. Ngekol gitu. Ya, kalau terus ya. Terus pelan-pelanan ya. Pelan-pelanan. Jadi kita balapan. Tapi balapan pelan Mas. Siapa Balapannya paling pelan, Yang juara. dia juara. Oke, unik sekali. Tapi pelan itu jangan sampai kakinya turun nyentuh Ya. aspal gitu Mas. Kena Oke. diskualifikasi ya. Diskualifikasi. Harus atur keseimbangan lagi Iya. ya. Jadi kita balapan Mas, namanya anak motor balapan, tapi balapannya pelan-pelan. Oke. Malah justru itu yang tricky ya. Terus tak tambahin juga Mas, jadi kita di ini juga kita kan menggandeng BTN juga. Nanti kan dia virisnya juga. Kemudian BI nanti Mas ya. BI nanti akan menyampaikan apa? Sosialisasi cinta bangga paham rupiah juga. Jadi dengan BI kan kami juga salah satu duta. Kita juga salah satu binaan BI juga ya di komunitas ini. Satu-satunya klub motor yang dibina BI. Masuk dalam binaan BI. Terus Kemudian di 25 tahun seperti Mas Ega tadi bilang, kita pengen lebih akrab. Jadi Oke. intimate itu, kita ambil tema intimate Mas ya. Jadi nanti kita dengan para bukan senior di kami yang lebih dulu main Vespa, nanti juga kami lebih akrab, lebih mengenal satu sama lain dari berbagi pengalaman dengan rekan-rekan yang sudah lama ditarakan yang berkecimpung di Vespa ya Mas ya. Betul. Jadi lebih akrab dan nanti juga akan ada inilah kayak semacam perayaan potong tumpeng. potong tumpeng. Gila, Ada ini juga Mas, apa? Cek kesehatan. Oke. Kan Cek kesehatan gratis. member Vespa ini kan ada yang sudah all out Oh, lah. iya. Ya, Betul, yang betul. mau apa? Cek tekanan darah, gula darah. Nah, silahkan lah gitu. Ada donor darah juga. Jadi kita rangkum semua. Dan ini gratis Mas ya. Gratis. Gratis. Semuanya gratis. Banyak yang terlibat Mas dari nanti. Ada Oke. juga dari banyak Mas ya. Banyak. Komunitas-komunitas kita gandeng semua, komunitas film juga. Oke. Jadi kita buatin mereka itu tempat masing-masing Mas. Jadi dalam satu hari itu kegiatan tuh meski di panggung kosong, pangnya itu kosong, tapi silakan ngikuti kegiatan yang mana tuh. Jadi teman-teman berkegiatan masing-masing. Ada yang mewarnai, ada yang bedah film, ada yang bedah buku, ada yang pameran lukisan, Ya. gitu. Ya, untuk Ada menarik. UMKM,
datang lah Mas ya. Insya Allah. Sama Pak Saya Direktur. sangat menarik ya untuk mau Iya. ikut ke sana, banyak ya, beragam lah ya kita mau ke Beragam, sana betul. juga. Oke, mungkin teman-teman ya pengen ke sana ya tanggal Monggo, berapa? ya. Tanggal 13 13 sampai 14 14 itu ya, teman-teman. dari pagi sampai malam. Dari 6.30 kita senam pagi sama Senam jalan pagi, santai ya, jalan santai sampai malam. sampai malam. Oh, ada ini juga festival band untuk anak Antar sekolah, pelajar, Mas. ya. Antar pelajar. Oke. Itu ada yang kemarin terakhir berapa band? 12. Ada 11 band. 11 band. Satu dari teman-teman Unukan. Mm-mm. Jadi Sekaltara kemarin, tapi ternyata yang berani unjuk gigi yang dari Unukan nih. Iya. Udah datang. Udah mulai cek sound sekarang tuh. Iya. Ya, kan sudah sejauh ini ya, udah banyak kegiatan-kegiatan yang sudah telah direncanakan gitu. Dan sudah ada ya di tempat persiapan-persiapannya itu. Persiapannya udah 90. 90. 99% ya. 90% lah ya. 99. 99. Tinggal ready aja besok. Tinggal ready. 99. Udah mateng lah. Meskipun ada miss dalam kegiatan pasti ada miss, tapi ya kita bisa atasi loh. Teman-teman di lapangan juga hebat-hebat semua panitianya tuh. Betul. Ya nanti juga dari teman-teman Satlantas Polres Tarakan akan mengadakan Sosialisasi. sosialisasi juga terkait peraturan Oke. keselamatan berlalu lintas Betul. itu. Oh, dari sejauh itu ya, kira-kira tantangannya itu apa dalam mengadakan acara ini? Kalau tantangannya kemarin sebetulnya nggak bisa kita jadikan tantangan juga sih Mas. Teman-teman di lapangan tuh kalau ditantang malah jadi semua Nah, gitu. Iya. Kita lemparin tantangan, nggak ada yang ngeluh, tapi malah siap bang, ayo kita begini-begini. Yang penting rame-rame, jadi lah. Jadi kalau kita bilang tantangan, sepertinya sampai sekarang tantangannya belum ada, karena semua bisa diselesaikan bersama-sama Mas. Kami Kuncinya banyak itu. ya. Kami kan banyak yang beragam profesi Mas ya. Jadi masing-masing saling melengkapi. Mas Ega di pengacara ya kan, dan yang juga berhubungan dengan teman-teman dari Polres, perizinan terkait dengan kelurahan, kepala desa, RT Mas ya, RT, semuanya. Kapolsek ya kan. berbagi peran kita Mas. Berbagi peran. Kita pikul sama-sama semua. Saling rangkul. Iya. Saling rangkul. Jadi Ada yang juga punya IO sekarang membantu kita Membantu. juga, terus ada yang banyak sih Mas, ada yang punya teman-teman band juga ada, dan teman-teman tentara, polisi saling support. Jadi nggak Iya. bisa gitu beri bantuan tenda-tenda tenda. gitu, Ya kan. teman-teman tentara. Jadi kalau tantangan kayaknya dipikul rame-rame nggak kerasa sih Mas. Kemarin tantangnya, yuk kita bikin acara Mood Mede 1 Mei, oke. bisa nggak ini? Oh bisa gitu. Akhirnya Waktu alhamdulillah 1 minggu tuh ya. 1 minggu ya. Waktu 1 Akhirnya minggu. dengan dana yang terbatas, akhirnya kita bisa menjalankan acara Mood Mede di tanggal 29 Mei ya. Desember 9 Mei. Itu diikuti oleh dari teman-teman buruh Mas, ada sekitar 150 orang. Oke. Kemudian kita juga diikuti teman-teman komunitas Motor lain. motor lainnya, kemudian teman-teman komunitas Jeep, mobil, mobil. Jimmy Katana itu, kemudian sama Tau, Escudo dan lain-lain. Jadi ada sekitar 600-an 700-600 ya yang ikut peserta tuh. parading kemarin. Jadi kita malah nggak expect. Nggak expect ya. Awalnya kan, wah ini acara kecil aja kita buat seru-seruan gitu kan. Karena mau ide kemarin kan itu memperingati Hari Buruh Mas. Sedangkan Vespa kan memang lekat dengan teman-teman Buruh. kelas pekerja gitu kan. Pas pada saat kita lah buat kegiatan ternyata banyak juga gitu. Ya. Antusiasnya tinggi. Mas. Tinggi ya. Tinggi. Kami juga kemarin mengibarkan bendera juga Mas. Bendera Oh, merah putih itu. Panjang berapa Bro? 100. Oh nggak sampai 100 dong. Itu 17 kali 40. Kita kibarkan di sana Mas. Di Islamic Center. Oh, Islam Islamic Center. Di lapangannya itu. Taman berkampung di situ. Taman Oh, berkampung. berkampung. Kita bikin aja di KNPI ya. Iya. Sekaligus cinta Indonesia kan Mas. Betul. Bisa dicek di Instagram kami Mas. Iya. Sekuter Tarakan Club ya. Oke. Nanti itu bisa. Oh ya Mas, kan terkait dengan acara nih, gimana sih dari sisi anggota, gimana semangatnya mereka itu dalam acara ini gitu? Makanya mau gebung-gebung ya. Semangatnya membara. Semangat 45 ya. Weh, Sampai- semangat 45. Teman-teman itu bermalam di tempat di lokasi. Sampai bermalam juga. Jadi kan kayak koordinasi Mas, besok pagi ada tenda masuk nih jam 7 atau ada tamu masuk jam 7. Kira-kira siapa yang standby? Teman-teman, kita standby semua di tempat nih, nggak ada yang pulang. Jadi semangatnya teman-teman Antusiasmenya tinggi ya. tinggi. Nah, itu. Karena Iya, ini Mas, event ulang tahun kami itu dalam mungkin kegiatan Vespa yang di lain, kita acara ulang tahun ada 2 hari Mas.
Iya, Sementara kegiatan yang lain tuh 1 hari 1 hari, nggak sampai 1 hari, kita 2 hari mas. 2 hari. Iya, lumayan nekat, Mas. lumayan nekat. Nekat dan berani. Tahun lalu ya di lapangan Bundar Bandara mas, kita 2 hari reok juga. 2 hari iya, juga. reok. Dari senam pompit mulai Sabtu sampai Minggu tuh Minggu pokoknya nggak ada nggak ada berhentinya. berhentinya. Udah jadi apa ya? Budaya sih kayaknya Mas. Kalau kita jadi teman-teman tuh dari luar mereka udah tahu tuh kalau Tarakan pasti besar-besaran ya. Jadi mereka tuh jadi daya tarik masuk tuh. Betul. Iya. Betul, betul. Mungkin teman-teman motor yang lain, wah Vespa nih acaranya ulang tahunnya gede-gede gitu. Tapi ya bagi kami sih itu ya kita ingin anu lah, menciptakan kecintaan terhadap Vespa, betul. memberikan apa tuh pengetahuan, oh bahwa sih ada klub Vespa. Jadi kalau mau join gabung gitu kami persilakan. Kalau mau datang juga nanti di acara kami ya, Monggo gitu. kami persilakan gratis mas. Gratis. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Oke, oke, oke. Oh ya, dari Pak Ega sendiri kan, Pak Ega ini kan seorang pengacara ya. Oke. Apakah ada support hukum gitu atau justru ikut aktif di kegiatan? Kalau dari segi hukum yang pasti dari legal kita harus selesaikan semua Mas. Legal kayak kalau untuk di skuter Tarakan Club itu surat menyuratnya itu harus kita selesaikan, makanya kita terdaftar di notaris, di Kesbang Pol dan Hukum dan lain-lain. HAM. Itu kita harus selesaikan semua. Jadi kita harus taat hukum. Terus pada saat reading teman-teman ya itu tanggung jawab kita teman-teman yang tahu hukum tuh untuk mengedukasi juga gitu loh. Oke. Jadi memang semua ikut Mas di situ. Kalau dari segi hukumnya ya kita harus taat hukum. Kita berada di Indonesia Iya. nih harus taat hukum kan gitu Mas. Jadi kita harus dari sadarkan ke teman-teman tuh kita bimbing, kita beritahu Mas ini begini. Nah, untungnya teman-teman itu juga apa ya Manut. manut. Jadi tahu yang baik dan yang benar itu akhirnya mereka oh ya Mas kami ikut begini. Gitu. Itulah Mas. Kalau kita banyak dari profesi ya nak mas. Iya. Kalau kita ada masalah mas, ini ada notaris gimana mas? Anu ya kita tanya mas Ega atau teman yang lain yang di bidang hukum aja. Apalagi latar mereka ini kan berbeda-beda. Berbeda-beda. Iya. Tapi kalau pada saat nyatu tuh Mas nggak kelihatan Mas. Iya. Kita datang gitu ke acara, Mas mungkin besok umpamanya datang kaget kok. Ada yang kayak gembel, terus pakai sandal jepit gitu. Pas kita kenalan ternyata kepala dinas. Pas kita kenalan ternyata DPR provinsi ya, kayak gitu. Pada saat DPD. kegiatan kita nggak kelihatan tuh nyaru semua tuh. Pokoknya kita nyatu nggak ada bawa embel-embel masing-masing kayak gitu. Ada yang anggota dewan Provinsi, Tarakan, kota, provinsi, DPD, ya. DPD, yang lengkap kita Mas. Ada yang polisi, tentara. Tapi pada saat Angkatan kegiatan kita nggak tuh. Iya. Oh, ternyata beliau ini ya. Pada saat dilihat fotonya, oh ternyata ini tadi anggota DPR gitu. Ada yang bisnis kopi, macam-macam lah mas. Ya, keren. Latar belakangnya Berbeda-beda dan Beragam ya. beragam lah. Oke. Apakah STC ini pernah berkolaborasi gitu dengan Satlantas terkait misal safety atau Pasti itu mas. kegiatan safety gitu? Pasti mas. Pasti. setiap kegiatan kita pasti melibatkan teman-teman lantas. Mas. Iya mesti harus kudu ya. Harus wajib. Harus wajib. Apalagi pada saat ada kegiatan reading, apalagi kegiatan besar, pasti kita melibatkan teman-teman di lantas. Minimal pengawalan, habis pengawalan nanti mereka memberikan semacam apa ya sosialisasi lantas dan lain-lain kayak gitu. Safety riding itu jadi tetap itu jadi sesuatu yang wajib bagi kami Mas itu menggandeng teman-teman lantas dan teman-teman di lantas kan juga memang kewajiban dan tugasnya di situ jadi kita saling memberikan ruang gitu. Ya akhirnya kan terjalin hubungan mas. Kita kemarin juga diundang Kapolres untuk ikut memeriahkan Hari Bayangkara. Jadi kami riding ya mas. Dengan Pak Kapolres, Pak Satlantas, Vespaan semua tuh. Vespaan. Semua. Jadi kita saling ini mas, saling membantu juga. Betul. Oh iya, kan saling membantu ya dari Satlantas juga terkait dengan pihak lain. Ada nggak sih yang dari pihak lain membantu juga gitu dalam kegiatan rutin atau semacamnya Pak? Membantu Kalau secara bantuan ini itu Pak. kita karena apa Mas ya? Anggotanya beragam tadi.
Wah, iya. Jadi kita mau bilang Balik pihak lagi ke lain, situ ya. ya kita mau bilang pihak lain, anggota kita juga gitu loh. Iya. Betul, Jadi betul, betul. Kita bikin kegiatan ada dana gitu Mas ya. Hmm. Kadang kita patungan Mas, kita lempar ke teman-teman, bahkan kita di, bikin di acara lantas pun ya. mas ada temen yang pakai Vespa gitu. Ya. Jadi kalau kita mau bilang orang lain itu agak susah karena teman kita juga, anggota kita juga mau saling Polres ya kan. agak gimana kalau kita bilang itu sebagai pihak luar, sedangkan itu keluarga kita sendiri gitu. Jadi kayaknya teman-teman di dalam ya saling bantu, muter-muter gitu aja. Betul. Oh iya, kalau di Tarakan sendiri ya, bagaimana sih kondisi berkendara di Tarakan ini? Apakah orang-orangnya tuh dalam berkendara sering aur-auran kah atau gimana sih kalau Kalau kondisi di Tarakan itu relatif apa ya, aman lah mas daripada Aman kota-kota lain ya. Cuma kalau malam di atas jam 1 jam 2 kayaknya ada anak-anak yang masih mencari jati diri itu, trek-trekan gitu. Nah kalau kita mau trek-trekan pakai Vespa juga nggak bisa mas, Nggak kenceng. nggak kenceng. Alang. Tapi relatif aman masih mas kalau di Tarakan nih, dibanding kota-kota lainnya seperti Makassar, terus daerah Jawa. Di sini kayak lampu merah aja, lampu merah hijau belum ada yang klakson mas, belum ada yang terobos. Tapi kalau kita ke daerah Sumatera atau minimal Samarinda lah gitu, wah udah gila-gilaan tuh, kita nggak berani nyebrang. kalau pelan-pelanan bisa ya? Nah itu kalau pelan-pelan kita jago nih, jago nih, nyimbangin apalagi Vespa kan berat tuh mas ya. Jadi untuk nyimbangin tuh enak. Iya. Ya, untuk harapan STC sendiri nih ke depan untuk setelah acara ini sukses digelar kan, apa sih yang ingin dicapai lagi gitu dari STC? Apa? Kalau tujuan dari acara ulang tahun ini ya kita semakin kekeluarganya sesama teman-teman Vespa ya semakin erat ya kan. Kemudian kita dengan komunitas motor yang lain saling support ya Mas, tidak saling ini. Kedepannya banyak hasil positif ya, kayak semacam tertib berlalu lintas ke teman-teman semua. Itu ya yang itu harapannya kami seperti itu ya, dari situ ya Mas. Iya, solidaritasnya Solidaritasnya makin makin kencang. erat, terjaga gitu. Yang Kita bisa saling bantu keluar ke komunitas-komunitas lain dan jadi pelopor untuk komunitas-komunitas lain gitu mas. terus ya target kami kedepannya kami rencana mau bikin acara parade skuter Borneo. Itu kan mengumpulkan teman-teman Vespa dari seluruh Kalimantan. Itu rencana target kami di tahun 2000, di tahun 2028 nanti itu Mas. Tahun 2027 kemungkinan ada rencana wadah badapat skuter Kaltim Kaltara. Tapi dalam hati teman-teman kemarin waktu kita juga sering rapat ngumpul Mas ya, kumpul kan kita ada organisasi dari kadang ngumpul menyampaikan masukan selama perkembangan organisasi bagaimana apa yang dicapai gitu kan. Kemudian misalnya bagian ini kurang di bagian media sosialnya harus kita kuatkan karena sekarang ini zamannya media sosial kan. Jadi teman-teman yang ada divisi sendiri yang untuk ngurus masalah media online kita, media sosial kita gitu. Kemudian juga teman-teman sebenarnya kita pengen membuat namanya Tarakan Skuter Festival gitu. Jadi Tarakan Skuter Festival ini event besar Mas, kayak semacam di Kediri Skuter Festival ya. Jadi itu akan jadi rencana target kami ke depannya. Itu akan mengumpulkan bukan hanya dari Kaltim Mas, tapi seluruh Indonesia. Jadi daya tarik wisata. Oh ya, kemudian kita juga punya agenda rutin namanya Skuter Heritage. Jadi kami juga menampung keinginan dari para tamu dari luar Tarakan yang mau bervespa, kami sediakan Vespa ke wisata. Jadi kita itu modelnya jadi tour guide Mas. Iya, tour guide. Jadi tour guide. Jadi kalau ada tamu dari luar ingin keliling ke tempat-tempat wisata di Tarakan, kita sediakan Vespa, kita tour guide-in gitu. Karena sayang Mas sebetulnya kalau di Tarakan ini kayaknya semua anak yang ada di Indonesia tahu kota Tarakan Mas. Di pelajaran kelas 2 SD sudah tercatat tuh. Tarakan adalah tempat pertama kali Jepang masuk ke Indonesia gitu kan. Jadi orang tuh pasti Tarakan nih peninggalan sejarahnya apa sih gitu. Jadi kita buka Skuter Heritage itu untuk menturgetin tamu-tamu dari luar dengan kendaraan Vespa. Mungkin selama ini tamu-tamu kan
bosan Mas ke Tarakan naik mobil kan. Iya. Nah, bagi mereka yang suka jiwanya petualang, ya, Petualang. mereka kita udah mengadakan, bukan mengadakan, dapat kegiatan tersebut ada sekitar 4 kali 6 kali ya. 4 kali 6 kali Oke. Biasanya kami ke sana Mas, ke mana tuh? Tank itu, ke museum, Ghost tank, ke museum. Ghost tank. pakai Vespa. Jadi ada bisa 4 Vespa nih. Ya kami jasanya sekian gitu. Nanti 6 Vespa jasanya sekian. Jadi emang ada feedbacknya kan harus ada Mas. Kami kan nggak menggunakan bensin, terus teman-teman yang menggunakan waktu kan. Itu nanti yang kita kuatkan lagi Mas. Biar jadi daya tarik wisata kota Betul, Tarakan. biar memperkuat perputaran ekonomi juga. ya. Betul. Ya, kemarin kita juga audiensi dengan ya dinas Dinas pariwisata. pariwisata Mas terkait hal tersebut. Sudah ada rencana-rencana yang langsung Itu udah berjalan sih, dinas- Mas. Oh, udah berjalan. Yang skuter ini sudah berjalan. Udah 6 kali. 6 kali Sudah sudah. sekitar 6 kali kalau Sudah, nggak salah. ya, sekitar Nah, 6. kita menyampaikan hal tersebut ke dinas pariwisata agar tercatat dijadikan salah satu daya tarik di sini. Wisata. Cuma mungkin masih perlu audiensi sekali lagi 2 ya kan? Untuk lebih meyakinkan. Ternyata teman-teman juga tamu-tamu itu banyak yang mencari apa ya, alternatif lain gitu. Mereka naik Vespa keliling itu kan salah satu alternatif Mas ya. Kalau biasanya naik mobil, naik motor gitu. Kalau di Jogja naik Mas ya? Andong. Nah, Kalau di sini kita naik Vespa tuh. Dari sini naik Vespa. Lihat peninggalan-peninggalan sejarah ini, bunker ini, terus ini meriam gitu. lihat Ternyata bunker suka, Mas. ya. Bunker yang bosting di situ Mas. Mustang, terus sampai di angkatan laut itu Mas. Iya, dia Meriam angklung. besar. Itu mereka nanya Mas, itu apa? Terus yang apa? Angklung ya? Angklung ya. Itu kan jarang Mas ya. Heeh. Adanya paling di mana? Bojonegoro. Di beberapa tempat di Iya. Indonesia salah satunya Tarakan kan yang ada sumur-sumur kayak gitu ya. Terus makam-makam apa? Nah, Tentara Australia ya kan? makam Jepang kayak Jepang. gitu. Samen kalau ada tamu silakan hubungi Mas ya kan? Bisa. Atau Samen mau pre-wedding lewat Vespa kami ya Mas ya? Boleh. Kalau itu masih lama kayaknya. Bisa sewa kami atau gratis lah Mas, Gratis ya? lah Mas. Oke, mungkin teman-teman yang pengen bisa. Ya, Mungkin. nanti bisa kontak kami. Kami ada Instagramnya, nanti DM kami juga bisa. Di Instagram juga ada nomor kontak. Kalau mau butuh sewa Vespa yang tua-tua. Buat Karena yang tua itu lebih mahal Mas daripada yang Oh, iya. muda ya kayak gitu. Sekarang kan harganya kan goib ya. Goib. Gelap ya. Kalau dulu kan Mas satu Vespa sejuta saudara kan Mas. Kalau sekarang sekarang? satu Vespa sejuta udah nggak dapet tuh. Iya, Di atas. di atas. Karena udah nggak produksi kan. Betul. Ya, Dan apalagi produksi. barang-barang klasik ya Langka. pasti akan langkah ya. Dan kuat Mas. Iya, apalagi barang-barang lama pasti Iya, kuat. kuat ya. Dibandingkan yang produk-produk sekarang ya. Betul. Maka belilah Vespa. Promosi. Iya, iya. Cara masuknya bagus. Semut gitu. Nanti kita Tapi saya tertarik sih. Kucing. Cuman saya tertarik sama Vespa. Cuman pas mogoknya itu. Jadi ini mungkin saya harus latihan bersabar kali ya. Kalau Buat- Vespa tuh malah kita nggak usah takut Mas. Oh, oke. Kalau motor lain mogok paling nggak ada yang bantuin. Kalau Nah, Vespa oh, mogok Vespa ada. pasti ada. Ada. Kita nggak ngerti mesin pasti ada yang berhenti itu. Iya. Keren Jadi, juga. Standar buka tepung samping duduk aja Mas. Meskipun kita nggak ngerti mesin tuh kadang langsung ada yang singgah tuh. Mas Oke. kenapa? Meskipun dia nggak bawa Vespa ya, bawa Ya. motor lain. Oh, nggak tahu Mas mogok. Kita bantu cek Mas ya pasti gitu. Jadi malah Oke. lebih aman kita naik Vespa daripada kendaraan lain Mas sebetulnya. Iya betul. Ya mungkin bisa jadi pertimbangan lah ya buat Iya. saya. Oke. Oh, udah nggak kerasa nih, udah 30 menit lebih kita mungkin mau masuk sesi penutupan lah ya. Oke. Ada nggak Pak pesan untuk anggota STC menjelang acara besar ini? Oh iya, untuk teman-teman SCC di Tarakan dan mungkin rekan-rekan Vespa yang ada di luar Tarakan, kemudian rekan-rekan klub motor yang lain di Tarakan, ayo datang ramaikan acara Skuter Tarakan Club anniversary ke 25 tahun, seperempat abad. Datang dan kita enjoy bareng-bareng, kita nikmati performa dari band-band, dari penampilan band, termasuk juga artis reggae dari Jakarta. Datang dan ramaikan ya. Mas Ega, monggo.
Yang pasti tetap safety riding dong. Ya. Gitu aja sih. Jangan lupa nanti hari Minggu jam 2 kita kumpul di Stadion Datu Adil. Nanti kita riding sama-sama jam 2. Finishnya di Wahana Wisata Persamaan. Nanti artisnya dari Jakarta, Denny Pras akan ikut menghibur kita dan ikut riding. Gitu Mas. Ya itu ya teman-teman, jadi yang pengen sekali dengan riding bersama kawan-kawan dari STC mungkin bisa ikut. Oke, terakhir dari ini, kalau diminta menggambarkan STC itu dengan satu kata, apa sih kata yang paling tepat menurut Pak Setio dan Pak Engga nih? Solid ya. Kalau saya rumah, Mas. Rumah. Oke. Saudara. Ya, keren lah ya. Bisa dijelasin deh gimana tuh? Ya karena di Vespa Mas kita nemukan banyak saudara, nemu saudara-saudara baru yang mengiringi hidup kita. Kita juga tiap hari ketemu teman-teman, ngobrol rame-rame, ngobrol secara pribadi juga ada. Jadi semua di STC adalah saudara. Kalau kenapa saya katakan rumah? Karena tempat nyaman, Mas. Di dalam rumah itu pasti isinya lengkap. Ada bapak, ada ibu, ada adik-adik, ada saudara-saudara. Nah, di STC seperti itu. Tempat nyaman, apapun masalahnya bisa kita diskusikan di dalam. Kita anggap semua sebagai keluarga. Seperti Pak Tomo tadi. Jadi, dalam satu lingkup rumah, di dalamnya pasti ada orang-orang yang bisa kita teman diskusi, terus teman mencari solusi. Makanya STC jadi tempat ternyaman sih kedua menurut saya, kayak gitu. Ya itulah ya teman-teman, pesan-pesan dan juga dari kawan kita di STC ya. Terima kasih Pak Setio dan Pak Ega sudah hadir di editorial pagi ya. Siap. Semoga acara STC ini berjalan lancar, sukses juga, dan bisa menjadi inspirasi lah bagi masyarakat di luar sana gitu. Amin. Oke lah. Dan terakhir, saya Adan Ramadiano pamit, sampai jumpa di editorial berikutnya.